Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah leadership akan mempresentasikan materi yang berjudul kecakapan mengembangkan orang lain. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Denny Pambudi, NPM 028. Yang kedua Maura Aulia Mahira, NPM 032. Yang ketiga Dinda Revila Putri, NPM 036. Yang keempat Erika Damayanti, NPM 042. Dan yang kelima ada Herdin Agil Refayadi dengan NPM 044. Menetapkan tujuan. Menetapkan tujuan dan mengembangkan rencana aksi untuk mencapainya itu adalah penting bagi kelompok dan individu, karena tujuan atau target biasanya itu akan menjadi norma yang menonjol dalam kelompok. Saat tujuan yang telah disepakati, akan timbul kepatuhan anggota dan tujuan tadi akan menjadi kriteria dalam mengevaluasi kinerja kelompok. Poin yang pertama adalah tujuan harus spesifik dan dapat diamati. Sebuah tujuan harus spesifik karena memudahkan kita dalam memantau kemajuan dari tujuan yang akan kita capai. Nah, apabila tujuan yang ingin kita capai itu bersifat umum, maka akan memiliki dampak yang relatif kecil dalam mendorong dan memberi arah bagi kita, sehingga kita akan sulit dinilai. Kita akan sulit menilai apakah tujuan kita sudah tercapai atau belum. Nah, contohnya saja seperti diet. Dengan memberikan tujuan yang spesifik, misalkan saya harus menurunkan berat badan sebanyak 15 kilo sebelum bulan Desember tahun ini. Itu akan menjadi pemacu untuk kita dalam melaksanakan diet tersebut dan untuk mencapainya, sehingga tiap bulan kita dapat mengetahui ini ada kemajuan atau tidak, dan pada Desember kita bisa melihat apakah tujuan kita tercapai atau belum. Jika hanya tujuan yang umum seperti saya ingin kurus, itu justru malah tidak akan membuat kita terpacu dalam melakukan diet, sehingga tidak bisa dinilai tujuan ini sudah tercapai atau belum karena tidak ada tolak ukurnya. Poin kedua adalah tujuan harus dapat tercapai tetapi menantang. Jika seseorang memiliki tujuan yang hanya perlu dicapai, tidak ada tantangannya, itu tidak salah. Namun justru kinerja yang dihasilkan orang tersebut tidak tinggi. Namun sebaliknya, jika seseorang memiliki tujuan dan di dalam terdapat tantangan, justru akan meningkatkan kinerja mereka, sehingga mereka dapat menginspirasi orang untuk melakukan lebih dari apa yang mereka kira mereka dapat lakukan. Poin ketiga adalah tujuan memerlukan komitmen. Saya rasa memiliki tujuan saja itu tidak cukup untuk menjamin kesuksesan, kecuali didukung dengan komitmen. Contohnya saja dalam organisasi, tujuan paling mungkin dicapai jika ada komitmen terhadap tujuan tersebut, baik dari atasan maupun dari bawahan. Jika seorang pemimpin sudah menjelaskan tujuan yang ingin dia capai, maka pemimpin tersebut perlu menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan tersebut. Dan apabila karyawan berhasil mencapai tujuan tersebut, maka pemimpin tersebut berkewajiban untuk memberikannya imbalan. Seringkali untuk menimbulkan komitmen dari bawahan itu, bawahan hanya perlu melihat komitmen tulus dan antusias dari atasannya untuk mencapai tujuan tersebut, sehingga itu akan menjadi sebuah semangat bagi bawahan untuk mencapai tujuan dan berkomitmen. Poin yang terakhir adalah tujuan memerlukan umpan balik. Dalam mencapai tujuan, jika sudah mencapai tujuan, maka perlu sekali untuk memberikan umpan balik atau feedback kepada karyawan yang membantu kita dalam mencapai tujuan tersebut, seperti pemberian insentif atau bonus dan lain sebagainya. Karena dalam meningkatkan kinerja, itu salah satu cara yang efektif adalah dengan memberikan umpan balik. Selanjutnya adalah memberikan umpan balik yang membangun. Memberikan umpan balik yang membangun melibatkan berbagai informasi atau persepsi dengan orang lain mengenai sifat, kualitas, atau dampak perilaku orang tersebut. Dapat dalam bentuk memberi umpan balik secara spesifik mengenai kerja seseorang, atau
pesan mengenai pengaruh aspek-aspek perilaku antar pribadi seseorang dapat mempengaruhi hubungan dengan orang lain. Dan berikut adalah poin-poin penting yang harus diperhatikan dalam memberikan umpan balik yang membangun. Poin pertama adalah membuat umpan balik yang membantu. Nah, jika rekan kerja kita tidak dapat menyelesaikan dengan baik program-program yang dijalankan, maka jangan kita berkata seperti ini. Saya mendapatkan nilai yang lebih baik dari Anda saat mengikuti program ini, tapi akan lebih baik jika kita mengatakannya seperti ini. Ini sepertinya sulit ya bagi Anda. Apa yang dapat saya lakukan untuk membantu Anda menguasainya dengan lebih baik. Nah, itu justru akan membantu rekan kerja kita merasa lebih baik gitu. Poin selanjutnya adalah bersikap spesifik. Misalkan rekan kerja kita berhasil melakukan tugasnya dengan baik, maka kita harus memberikan umpan balik yang spesifik. Seperti contohnya, saya suka inisiatif dan kecerdasan Anda dalam memecahkan masalah jadwal kita. Nah, itu akan lebih spesifik dan lebih baik daripada kita hanya memberi umpan balik seperti gini. Sejak Anda bekerja di sini, kerja Anda bagus. Nah, itu justru akan ambigu terkesannya. Poin selanjutnya adalah bersikap deskriptif. Umpan balik yang bersikap deskriptif itu contohnya seperti ini. Anda tidak memandang orang lain saat mereka sedang berbicara, yang menimbulkan kesan Anda sedang bosan. Apakah itu yang sedang Anda rasakan? Nah, itu akan justru lebih detail daripada kita mengatakannya seperti ini. Saya muak dengan sikap Anda yang cuek saat orang lain sedang berbicara, itu malah justru akan menyakiti perasaan rekan kerja kita. Selanjutnya, bersikap tepat waktu. Umpan balik biasanya paling efektif saat diberikan segera setelah perilakunya terjadi. Isi dan rincian yang relevan dari peristiwa atau perilaku yang baru terjadi lebih tersedia bagi setiap orang yang terlibat, sehingga memfasilitasi umpan balik yang lebih deskriptif dan membantu. Sebagai contohnya, bersikap tepat pada waktunya, kalimat yang benar adalah, "Joe, Anda punya waktu sebentar? Saya bingung mengenai sesuatu yang Anda katakan dalam rapat pagi ini." Selanjutnya adalah bersikap fleksibel. Meskipun umpan balik paling baik diberikan tepat waktu, terkadang menunggu lebih baik daripada memberikan umpan balik sesegera mungkin. Mungkin tidak konstruktif untuk memberi umpan balik pada seseorang saat orang tersebut sedang berada dalam kondisi emosional. Karena bagian penting terakhir dari bersikap fleksibel adalah memberi umpan balik dalam jumlah yang dapat dikelola. Sebagai contoh, saat sikap defensif atau emosi seseorang menghalangi kemampuannya untuk mendengarkan, hadapi perasaan tadi terlebih dahulu, atau tunggu kemudian untuk memberikan umpan balik Anda. Jangan meneruskan untuk memberi informasi. Selanjutnya, memberikan umpan balik positif dan negatif. Memberikan umpan balik positif dan negatif lebih membantu daripada memberikan hanya umpan balik positif atau hanya umpan balik negatif. Umpan balik positif memberitahu orang atau kelompok tentang hal yang mereka lakukan dengan benar, dan umpan balik negatif memberitahu orang atau kelompok tentang hal yang mereka lakukan dengan salah. Memberikan kedua jenis umpan balik adalah hal yang terbaik. Dan yang terakhir adalah menghindari menimpakan kesalahan atau mengakibatkan rasa malu. Tujuan umpan balik adalah memberikan informasi yang berguna bagi orang lain untuk membantu mereka berkembang. Berbicara dengan cara yang hanya bertujuan atau cenderung merendahkan atau membuat mereka merasa buruk tidaklah membantu. Pengikut cenderung lebih mempercayai umpan balik jika datangnya dari para pemimpin yang memiliki kesempatan untuk mengamati perilaku mereka dan dianggap kredibel, kompeten, dan dapat dipercaya. Selanjutnya kita akan membahas tentang membangun tim untuk tim kerja. Saat bekerja di organisasi, kita seringkali diminta untuk membantu tim yang sedang kesulitan. Dalam gambar yang ada di slide, yaitu gambar 11.1, kita akan menempatkan permintaan ini pada level tim, yang merupakan level ketiga dari bawah.
Jika dasarnya tidak cukup kokoh, intervensi berdasar tim semata seringkali mengakibatkan kompetisi di dalam tim atau sikap apatis dan menarik diri. Bisa kita lihat pada level yang pertama, mereka harus dapat menjawab pertanyaan, apa yang saya bawa ke dalam tim dan apa yang saya perlukan dari tim. Jika tidak menjawab kedua pertanyaan ini, maka akan menumbuhkan rasa takut dan ketidakpercayaan. Saat pertanyaan-pertanyaan ini telah terjawab, anggota tim berada pada posisi untuk mulai berurusan dengan level antar pribadi, yaitu di level yang kedua. Ketika mereka dapat menanyakan apa yang Anda bawa ke dalam tim dan apa yang Anda butuhkan dari tim. Nah, jika level pertama dan level kedua telah berada di tempatnya dan memiliki kepercayaan, maka kita akan naik ke level yang ketiga, yaitu spontanitas umpan balik. Di sini kita akan bertanya, apa yang akan kita lakukan untuk membentuk team building? Nah, di level yang ketiga ini kita harus memiliki produktivitas dan kreativitas yang baik bagi sebuah tim, sehingga kita dapat mencapai level yang keempat, yaitu bagaimana kita akan mengatur dan menciptakan sebuah organisasi yang baik. Selanjutnya yaitu membangun tim berkinerja tinggi. Nah, dalam membangun tim berkinerja tinggi ini, sebuah tim harus memiliki tujuan atau sasaran yang jelas dan dipahami oleh seluruh anggota tim. Sebuah tim dengan kinerja tinggi sangat dibutuhkan saat ini karena persaingan sudah semakin ketat. Nah, dalam persaingan yang semakin ketat ini tentunya hambatan yang akan ditemui semakin kompleks. Hanya tim yang berkinerja tinggi yang dapat berhasil dalam memberikan kontribusi positif bagi perusahaan. Nah, dalam membangun tim berkinerja tinggi ini terdapat model roket keefektifan tim. Yang dimaksud di sini adalah model team building yang perspektif dan diagnostik. Model ini perspektif dalam hal memberitahu pemimpin langkah yang harus diambil dan kapan mengambilnya saat membangun tim baru. Model ini juga dapat digunakan sebagai alat diagnostik untuk memahami kekurangan tim sekarang dan pemimpin perlu lakukan untuk mengembalikannya agar mereka kembali ke jalurnya. Nah, dalam suatu pekerjaan, tentunya kita akan mengalami suatu kendala, baik itu kendala waktu maupun kendala tenaga untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang sudah deadline. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, ada istilah yang disebut dengan pendelegasian. Nah, pendelegasian merupakan pembagian tugas yang melibatkan orang lain, di mana tanggung jawab pekerjaan itu tetap di pihak yang mendelegasikan tugas tersebut, demi tercapainya efisiensi dan efektivitas suatu pekerjaan perusahaan. Setelah sudah dijelaskan pengertian singkat mengenai pendelegasian oleh rekan saya Dinda Revila, sekarang saya akan menjelaskan mengenai mengapa pendelegasian itu penting untuk dilaksanakan. Pendelegasian merupakan suatu keputusan yang dapat dilakukan oleh suatu pemimpin demi berkembangnya kelompok atau tim yang ia pimpin. Terdapat 3 alasan penting dari pendelegasian. Yang pertama, pendelegasian menyediakan waktu untuk kegiatan lain. Di dalam suatu pekerjaan, setiap orang memiliki job desk-nya masing-masing. Setiap pemimpin juga tentu memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Oleh karena itu, kadangkala ada 2 kegiatan atau lebih yang harus dilakukan secara bersamaan dalam waktu yang berdekatan. Oleh karena itu, untuk meringankan tugasnya, pemimpin dapat mendelegasikan tugasnya kepada pengikutnya, sehingga seorang pemimpin dapat lebih fokus kepada kegiatan yang lebih penting. Kemudian yang kedua adalah delegasi mengembangkan pengikut. Setelah seorang pemimpin memberikan tugas kepada anggota kelompok atau tim, dalam hal ini adalah pengikutnya, tentu pengikutnya tersebut akan belajar dan kemampuan yang dimilikinya akan bertambah. Dan yang terakhir adalah delegasi memperkuat organisasi. Jika pemimpin dapat memberikan tugas dengan baik kepada pengikutnya, tentu hal tersebut menjadi suatu keuntungan bagi organisasi. Mengingat komunikasi yang akan terjadi dalam kelompok atau tim menjadi sangat baik, dan tentu pengikutnya akan menjadi lebih berkembang, dan hal tersebut tentu berdampak baik bagi perusahaan. Pendelegasian tidak selamanya berdampak baik bagi pemimpin, pengikut, dan organisasi. Pendelegasian juga dapat berdampak buruk bagi ketiga hal tersebut. Oleh karena itu, pada materi ini saya akan menjelaskan alasan menghindari pendelegasian. Yang pertama, delegasi memakan waktu yang lama. Jika pemimpin memberikan delegasi kepada pengikutnya,
tentu pengikutnya akan belajar terlebih dahulu agar mengerti maksud dari pendelegasian yang diberikan pemimpinnya, dan hal tersebut akan memakan waktu yang lebih lama. Yang kedua, delegasi itu beresiko. Jika pemimpin salah dalam memberikan pendelegasian kepada pengikutnya, dan pengikutnya tidak mengerti maksud dan tujuan dari pendelegasian tersebut, tentu hal tersebut menjadi suatu hal yang buruk bagi organisasi tersebut. Yang ketiga, tugas tidak akan dikerjakan sama baik. Kapasitas kemampuan pemimpin tentu lebih besar dari pengikutnya, sehingga hasil dari pendelegasian yang dikerjakan oleh pengikutnya tentu tidak sebaik jika dilakukan oleh pemimpinnya, karena pengikutnya terbilang masih baru dalam melakukannya, sedangkan pemimpinnya sudah terbiasa melakukannya. Yang keempat, tugasnya menarik. Menarik dalam hal ini maksudnya adalah jika suatu pemimpin memberikan tugasnya kepada pengikutnya tanpa berpikir panjang dan tidak sadar bahwa tugas tersebut hanya dapat dilakukan oleh seorang pemimpin, maka pengikutnya akan merasa kesulitan dan tidak bisa menyelesaikan tugas pendelegasian yang diberikan oleh pemimpinnya. Dan yang terakhir adalah pihak lain sudah terlalu sibuk. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa setiap orang dalam organisasi tentu memiliki job desk-nya masing-masing, sehingga kadangkala ketika pemimpin memberikan pendelegasian dengan tidak tepat, jika pendelegasian diberikan kepada pengikutnya yang sedang memiliki tugas yang banyak, tentu hal tersebut dapat berdampak buruk bagi pengikut dan organisasinya. Karena hal tersebut, jalannya organisasi menjadi tidak efektif dan tidak efisien. Baik, selanjutnya tentang prinsip-prinsip pendelegasian efektif. Pada prinsip-prinsip pendelegasian efektif ini memuat beberapa poin. Poin pertama ialah putuskan hal yang akan didelegasikan. Kedua, putuskan kepada siapa akan didelegasikan. Buat tugas yang jelas dan spesifik. Berikan tujuan bukan prosedur. Berikan kesempatan untuk mandiri tapi pantau kinerja. Dan yang terakhir adalah berikan pengakuan, jangan menimpakan kesalahan. Nah, maksud dari prinsip-prinsip pendelegasian efektif ini adalah bagaimana seorang pemimpin membuat sebuah delegasi yang mampu diterima dan dikerjakan secara efektif oleh anggota maupun kelompoknya. Ketika seorang pemimpin mendelegasikan tugas atau wewenang, di situ pemimpin harus membuat sebuah kontrol atau metode pemantauan yang jelas dan spesifik. Kemudian seorang pemimpin juga perlu membimbing dan mengevaluasi sekiranya apa yang masih kurang. Selanjutnya adalah pelatihan. Nah, pada poin pelatihan ini, seorang pemimpin seharusnya mempunyai komitmen di mana melakukan feedback terhadap anggota atau kelompoknya. Nah, pada pelatihan ini terdapat 6 poin. Yang pertama ada menempa kemitraan, menginspirasi komitmen yaitu dengan melakukan analisis gaps, menumbuhkan keahlian dengan menciptakan rencana pengembangan dan pelatihan, mengajarkan kegigihan melalui membantu pengikut tetap mengikuti rencana mereka, berbagi kecakapan dengan menciptakan iklim pembelajaran serta komentar penutup. Poin pelatihan tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memberikan komitmen serta umpan balik kepada pemimpin dari seorang anggota atau kelompok. Itu juga poin pelatihan ini membuat anggota atau kelompok merasa diperhatikan serta dibimbing ketika mereka melakukan kesalahan. Mungkin seorang pemimpin perlu membimbing serta memberikan motivasi kepada anggotanya sehingga menciptakan sebuah delegasi yang efektif serta delegasi yang terkesan baik dan cakap. Mungkin cukup itu saja presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.